Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala penyakit dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kita setiap hari. Perkenalkan, nama saya Dedi Santoso. Saya bekerja di PT Sarana Trimitra Solusindo Pratama atau STSP sudah lama, sudah 15 tahun lebih, dan sampai saat ini masih fokus di bidang teknik. Dan pada hari ini saya dipercaya untuk membawakan materi tentang Smart IoT System pada webinar kali ini. Baiklah, kita ke materi. Jadi kita akan membahas tentang STS Smart IoT System. Jadi ini adalah merupakan industrial IoT dan ini adalah merupakan produk pertama dari PT Sarana Trimitra Solusindo, dan tentunya diharapkan ada program produk kelanjutan setelah ini, yaitu yang lebih canggih otomatis tentunya. Nah, produk ini secara gampang kita sebut adalah industrial IoT yang mudah, simple, dan murah. Jadi untuk gambaran secara simpelnya seperti itu. Sebelum kita bahas tentang materi, ada baiknya kita coba saksikan tayangan berikut. Perkembangan teknologi kian hari kian meningkat dan tuntutan terhadap teknologi ini pun kian berubah. Arus perkembangan teknologi ini bergerak sangat cepat dan mempengaruhi terhadap dunia industri dan juga mempengaruhi terhadap aktivitas kita sehari-hari, sehingga menuntut kita untuk terus berpikir bagaimana pemanfaatan teknologi itu. Bicara tentang teknologi, marilah kita coba flashback ke belakang bagaimana revolusi industri itu dimulai. Kita mulai pada tahun 1990 Industri 1.0. Pada masa ini dan tuntutan pada masa ini adalah bagaimana kita memproduksi barang dengan mesin, dan mesin-mesin pada masa ini masih menyiapkan tenaga uang. Industrial tekstil dan agribisnis berkembang sangat pesat dan banyak mesin-mesin diciptakan sehingga menyebabkan perkembangan teknologi yang sangat bergerak sangat cepat sekali. Dan kemudian pada era selanjutnya kita sebut Industri 2.0, di mana pada masa ini electricity mulai dikenal, dan pada masa ini banyak mesin-mesin sudah menggunakan tenaga listrik. Tuntutan pada masa ini pun berubah, yaitu bagaimana memproduksi secara massal, mass production. Dan pada masa selanjutnya yaitu kita kenal dengan Industri 3.0, di mana mulai dikenal teknologi komputer, dan perkembangan teknologi komputer ini sangat pesat, sehingga tuntutan pada masa ini pun berubah menjadi bagaimana kita menciptakan barang secara high-tech dan presisi. Perkembangan komponen dan komunikasi menuntut kita untuk terus menuju kepada yang kita sebut dengan Industrial 4.0. Pada masa ini orang tidak lagi berpikir tapi berpikir bagaimana kita mengontrol dan memonitor mesin dari jarak jauh, sehingga data-data yang ada di mesin bisa kita monitor dalam sebuah mesin. Dan pada masa ini pun seluruh dunia itu data-data yang ada di mesin dan semua data-data itu data-data teknik, data-data itu sebenarnya di depan mata sehingga dengan mudah kita memonitor melalui laptop, melalui tablet, handphone, dimanapun, jangan sehingga kita mengenal dengan dunia itu seperti ada dalam genggaman tangan. Itulah adalah perkembangan teknologi, dan kita sepakat bahwa pada masa era 4.0 ini, jadi teknologi komunikasi semakin berkembang, kita sepakat bahwa apapun yang ada di belahan sana, kondisi pabrik, data-data mesin dan lain, itu bisa kita monitor di belahan bumi sana yang letaknya sangat jauh. Sehingga dengan adanya industrial IoT system ini, kita sepakat bahwa dunia itu terlihat sangat kecil. PT Sarana Trimitra Solusindo Pratama sebagai perusahaan yang bergerak di bidang automation saat ini memiliki produk yang kita sebut dengan Smart IoT System seperti terlihat di gambar ini. Jadi di dalamnya ini kita memiliki 4x4, yaitu 4 yang pertama adalah hardware IoT System, kemudian ada antena GPS, antena GPRS, dan terminasi. Kemudian 4 berikutnya adalah software, yaitu yang kita sebut dengan cloud system, kemudian platform software yang ada di server sana, kemudian
kita dapatkan juga secara free, yaitu Upcon adalah merupakan kalau kita ingin connect SCADA sistem dengan sistem IoT ini. Kemudian yang terakhir adalah software untuk konfigurasi sistem ini. Nah, apa spek-spek yang ada di Smart IoT ini bisa kita lihat seperti tayangan berikut. Nanti kita bahas secara detail di slide selanjutnya. Nah, yang terpenting bahwa dengan Smart IoT ini sebenarnya apa sih yang kita harus pikirkan? Nah, seperti ini. Jadi dengan Smart IoT apa yang mau kita bangun, kita harus pikirkan. Lihat tabel berikut ini. Jadi ada 3 di sini. Ada 1, 2, kemudian ini 3. Jadi yang langkah pertama yang kita harus lakukan jika ingin membangun Smart IoT system ini adalah think of the IoT. Jadi bagaimana kita memikirkan apa sih yang mau kita bangun sebagai IoT system. Sebagai contoh misalnya ruangan ini, saya ingin bisa memonitor dan mengontrol temperatur yang ada di ruangan ini. Atau misalnya di pabrik, saya pengen melihat ini arus dari motor ini berapa sih, ampernya berapa, konsumsi listriknya berapa. Kemudian ada di pabrik bagaimana sih sistem produksinya berapa setiap hari, yang kita set berapa. Itu adalah ide. Jadi kita harus pertama adalah idenya dulu bagaimana. Kemudian idenya udah ada, kita harus lihat dulu sensor dan juga actuator. Contohnya misalnya ruangan ini kita mau memonitor suhunya, otomatis IoT kita nggak bisa baca suhu, harus ada sensornya. Kita harus cari sensor suhu untuk nanti kemudian kita komunikasi dengan IoT kita. Kemudian kalau yang tadi kita mau memonitor speed dari motor, bisa aja kita taruh misalnya inverter di situ. Dimana kalau udah ada inverter kita bisa memonitor arusnya berapa, KWH-nya berapa, kemudian speednya juga berapa bisa kita monitor. Kalau kita mau memonitor pabrik misalnya jumlah produksinya berapa sih untuk mesin ini dan lain-lain, mungkin kita bisa koneksikan dengan sistem panel yang ada di mesin atau PLC yang existing di sana. Itu adalah langkah kedua. Kemudian langkah ketiga adalah ya kita beli Smart IoT kita, IoT sistemnya seperti ST Smart IoT System yang nantinya dikomunikasikan dengan sensor atau aktuator tadi. Jadi kalau kita mau on-kan sesuatu, kita harus aktuator beli. Jadi di samping sensor ada aktuator. Nah, ini yang dikomunikasikan dengan Smart IoT kita. Setelah Smart IoT kita sudah kita sediakan, maka dia harus komunikasi ke server, yaitu di sisi platform dan cloud system ini. Jadi apa yang kita dapatkan dengan produk STS Smart IoT ini adalah seperti ini. Jadi IoT-nya dapat, juga platformnya dan cloud-nya yang di sana. Jadi kita tidak ada nanti setelah kita pasang ada iuran untuk biaya develop platformnya atau enggak untuk simpan datanya di cloud. Tapi ini sudah include semuanya. Maka dibilang ini simple, mudah dan ekonomis. Harganya tidak mahal. Nah, bicara tentang Smart IoT ini, aplikasi apa aja sih yang bisa? Jadi ada 3 aplikasi utama yang mau kita show di sini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengontrol dan memonitor sistem yang ada di lapangan. Jadi syaratnya apa? Kita harus sediakan dulu yang namanya Smart IoT ini. Kemudian apa yang mau dikomunikasikan, kita lihat di bawah ini. Misalnya kita mau komunikasi dengan inverter, atau kita mau komunikasi dengan pressure atau flow meter. Atau di pabrik misalnya kita juga pengen, atau di tenan-tenan berapa sih KWH meternya, itu mau kita monitor. Bisa juga di mesin, misalnya mesin injection, berapa sih jumlah produksi saat ini, berapa sih yang di set, dan berapa sih speed yang dipakai oleh operator. Atau extruder misalnya, ini penting ampernya berapa sih sekarang ini, terus dia jalan dengan kecepatan berapa. Atau mau kita komunikasikan dengan PLC atau panel yang ada di mesin. Kalau udah komunikasi ke PLC, otomatis data apa aja bisa kita monitor. Nah, setelah ini sudah koneksikan ke IoT kita, maka IoT ini harus kita set untuk bisa komunikasi ke internet, baik melalui WiFi ataupun melalui SIM card GPRS. Setelah ini terbentuk komunikasi, maka otomatis kita bisa memonitor dari handphone ataupun dari PC, dari manapun kita berada. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dengan sistem monitor dan kontrol tadi, maka kita bisa mengambil data, kemudian menganalisa dan juga memerintahkan terhadap equipment yang tadi kita sudah koneksikan. Misalnya mau on off atau mau mereset atau mau ngeset data
kemudian kita mau menarik data berbentuk file dalam Excel, data login yang udah terrecord selama ini, itu pun bisa. Kemudian aplikasi yang kedua yang kita sebut dengan SCADA system. Jadi kalau kita punya SCADA system, misalnya saya pengen membuat SCADA system untuk mesin ini, bagaimana caranya? Ya gampang aja, misalnya kita komunikasikan aja langsung SCADA-nya. Kalau SCADA-nya dekat dengan mesin, itu bisa kita langsung pasang kabel, kita komunikasikan ke mesin sehingga kita bisa monitor tuh data-data. Tapi kalau misalnya di ruang office gimana? Jauh. Bisa aja pakai LAN misalnya. Oke. Tapi kalau beda tempat, beda city, beda pulau, itu gimana caranya? Nggak mungkin pakai kabel. Ya ini mau nggak mau kita menggunakan yang namanya IoT system. Jadi komunikasi dengan internet. Otomatis apa yang kita bangun itu, sebagai contoh misalnya kita punya IoT di sini, kemudian kita udah komunikasikan ke equipment yang ada di bawah ini. Kemudian IoT-nya harus terhubung ke internet. Jadi setelah dia terhubung ke jaringan internet, maka SCADA yang ada di sini kita harus komunikasikan ke IoT ini. Gimana caranya? Jadi SCADA ini harus kita pasang yang namanya Upcon. Jadi Upcon ini, jadi kalau kita lihat ini, Upcon ini adalah software yang nantinya komunikasi ke IoT system ini melalui nanti jaringan server sana. Nah, SCADA kita ini komunikasi ke Upcon di dalam PC itu sendiri. Kemudian yang ketiga yang kita kenal dengan nama mesin to mesin. Nah, ini agak sedikit beda konsepnya. Jadi bukan kontrol dan monitoring, tapi antara mesin satu dengan yang satu itu ingin dikomunikasikan. Sebagai contoh misalnya kita punya mesin yang ada di sini, kemudian yang satu lagi ada di sini. Nah, ini yang satu lagi ada di sini mau kita monitor. Monitornya dari mana? Ternyata monitornya adalah dari Jakarta sini. Itu gimana caranya? Nah, kita bisa pasang IoT, smart IoT kita di yang ini sebagai master. Kemudian di masing-masing plan ini kita pasang juga smart IoT system sebagai slave. Sehingga nanti kita setting ini komunikasi dengan ketiga slave ini, sehingga data-data semua yang ada di sini pun bisa ditarik, atau dari master ini bisa juga men-set mengirimkan data ke masing-masing slave ini. Itu yang kita sebut dengan mesin to mesin. Nah, di samping aplikasi-aplikasi tadi itu ada juga fitur-fitur lain yang kita sebut dengan double master. Double master ini seperti apa? Jadi misalnya di pabrik itu kita sudah memiliki sistem di mana inverter sebagai contoh sudah komunikasi ke HMI, dan port komunikasi sudah tidak tersedia lagi. Cuma satu-satunya. Tidak ada lagi. Terus kita mau pasang IoT gimana caranya? Untuk menambah port ini kita perlu expansion kalau ada expansionnya. Terus kalaupun ada mungkin inden lama. Bagaimana caranya? Kita punya yang namanya tadi double master. Jadi fitur ini adalah bagaimana kita bisa tetap mengkoneksikan IoT kita walaupun dia portnya cuma satu, yang satu ini pun udah terhubung ke HMI. Caranya seperti ini. Jadi kita coba siapkan smart IoT kita, kemudian jalur ini kita pindah. Jadi tadinya langsung ke inverter, ini kita koneksikan ke smart IoT. Dari smart IoT ini nanti langsung ke inverter. Dengan sistem seperti ini dan kita set sebagai double master, maka HMI tetap bisa komunikasi ke inverter dan IoT sistem ini tetap bekerja sebagai monitoring dan kontrol secara remote melalui internet. Kemudian ada fitur lain yang kita sebut dengan IP kamera. Jadi ada salah satu produk kita ini yang memiliki spesifikasi bisa koneksikan dengan IP kamera, sehingga kita bisa memonitor secara real kondisi di lapangan dengan kamera. Nah, sebagai kesimpulan dengan smart IoT ini, maka kita bisa pertama adalah memonitor data real time. Jadi data real time ini adalah data yang saat ini ada di lapangan. Jadi bukan data yang tersimpan kemarin atau di buffer, tapi data real time. Kemudian kita juga bisa melihat fault report. Ada error apa aja sih di mesin, kejadian-kejadian historicalnya seperti apa. Kemudian yang ketiga yaitu kita bisa mendapatkan data grafik. Di mana data grafik itu kadang kita membuat kita lebih mudah menganalisa dibandingkan data berbentuk data numerik. Kemudian selanjutnya adalah data analis. Jadi setelah data-data kita dapat juga kita bisa analisa terhadap data tersebut. Kemudian kita juga bisa tahu lokasi melalui GPS localization system yang ada di smart IoT kita. Dan yang terakhir kita
bisa melihat real situation yang ada di lapangan dengan sistem IP kamera tadi. Untuk lebih kompleksnya mungkin kita ingin membangun sistem integrasi antara satu mesin dengan yang lain dan antara pabrik satu dengan yang lain, kita juga bisa mengkoneksikan dengan sistem IoT kita ini menjadi satu kesatuan integrated system. Oke, sekarang kita ke fitur dan specification dari Smart IoT ini. Jadi sebelum masuk ke fitur dan specification, coba kita lihat di mapping ini. Jadi produk kita ini udah banyak terinstall di seluruh dunia. Totali udah sampai hari ini udah lebih dari 50.000 unit. Jadi ini sebenarnya bukan produk murni produk kita, tapi kita OEM dengan produk yang ada di Cina sana pabrikasinya. Dan baru masuk Indonesia baru tahun kemarin, jadi belum begitu banyak. Jadi kalau kita lihat di map ini, yang hijau ini yang hidup, yang merah ini yang off. Jadi ini bukan produk yang baru launching, yang baru puluhan atau ratusan diinstal, tapi udah banyak sehingga secara performance pun udah teruji. Nah, selanjutnya fitur pertama yang kita sebut dengan Modbus protokol. Jadi Modbus RTU ini adalah protokol yang kita gunakan di Smart IoT kita. Jadi syarat untuk bisa komunikasi ke Smart IoT ini adalah menggunakan protokol Modbus RTU. Jadi Modbus ini adalah protokol punyanya Modicon dulu, tapi sekarang udah banyak dipakai oleh banyak instrumen dan equipment, baik kontrol ataupun instrumen sensor dan lain-lain, karena sudah begitu populer di seluruh dunia. Dan setelah kita pastikan bahwa dia ada Modbus, kita bisa koneksikan dengan RS232 atau RS485, juga difasilitasi dengan TTL sistem ya. Nah, yang berikutnya adalah kita sebut dengan GPS. Jadi Smart IoT kita dilengkapi juga positioning system menggunakan GPS dan Baidu. Jadi GPS ini adalah milik Amerika dan Baidu ini adalah milik Cina. Jadi kalau signal GPS itu tidak dapat ditangkap, maka dia akan menggunakan sistem Baidu. Kedua sistem ini resolusinya adalah sampai dengan 10 meter, jadi lumayan presisi. Tapi kalau kedua signal ini tidak ada, maka yang digunakan adalah BTS, base station. Jadi kalau menggunakan BTS otomatis resolusinya agak tidak begitu presisi, dari 100 sampai 10 kilo. Smart IoT kita ini menggunakan tegangan DC 12 volt, tapi range-nya sebenarnya sampai 24 volt DC. Dan realnya di komponen itu bisa sampai 40, tapi itu umumnya orang memakai 24 atau 12 volt DC, dan ini standar. Dan pada sistem IoT kita ini kita lengkapi dengan yang namanya APN. Jadi apapun provider yang kita gunakan, kita bisa pastikan bisa digunakan karena kita bisa rubah APN-nya. Dan kalau terjadi misalnya disconnecting, dan sistem kita udah auto reconnect, jadi tidak perlu manual kita connect kembali. Dan jika kita suatu saat ada perubahan provider, kita mau ganti SIM card-nya atau kita mau rubah APN-nya, kita nggak harus ke lokasi, tapi kita bisa langsung dari tempat kita berada menggunakan SMS ke nomor yang terpasang di sana. Itu merupakan salah satu fasilitasnya. Dan untuk GPRS chip-nya yang kita gunakan adalah merek Quectel. Merek ini udah sangat terkenal dan banyak dipakai oleh brand-brand yang terkenal di dunia ini. Ini bukan produk yang biasa atau yang ini adalah produk yang sangat baik sekali dan banyak digunakan di dunia ini. Nah, bagaimana produk kita? Jadi produk kita ini wujudnya seperti tampilan di sini. Jadi kalau kita lihat itu bentuknya sangat kecil. Jadi kalau kita lihat, saya pegang di sini seperti rokok ya, segede rokok. Jadi nggak terlalu besar. Kita sebut dengan Smart IoT System. Nah, secara tampilan kita memiliki 3 model. Modelnya seperti ini. Nah, ini kalau fisiknya hampir sama, cuma beda sendiri adalah yang ini, yaitu terminalnya lebih kecil. Yang dua ini mirip, tapi tipenya beda. Bagaimana bedanya? Kalau kita lihat di sini, kita memiliki 3 tipe. Jadi yang pertama itu kita sebut dengan KDG1C. Jadi ini adalah yang dilengkapi dengan kamera IP kamera system, di mana IP itu nanti connect ke RJ45 ini, dan terminalnya di sini terlihat lebih pendek, tapi tetap ada GPS antena, dan dia menggunakan SIM card, ada GPRS juga antena. Tapi kalau yang kedua ini tipenya adalah yang kita sebut KDG1 hub. Ini yang tinggi. Kalau yang standar kan seperti ini. Jadi kalau KDG1H ini terminalnya lebih banyak, dan di sini menggunakan SIM card.
Jadi menggunakan SIM card kita masukkan, ada antenanya. Dan kalau yang standar dia tidak menggunakan SIM card tapi menggunakan WiFi untuk komunikasi ke internetnya. Nah, bagaimana kita mengkoneksikan Smart IoT ini? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi Smart IoT ini bisa terhubung ke alat-alat yang seperti terlihat di sini. Dari mulai instrumen automation atau alat ukur, atau ke panel atau ke inverter, bisa juga ke PLC atau ke alat ukur, pressure transmitter dan lain-lain, juga ke KWH meter. Yang pentingnya dikoneksikan ke internet, kemudian dia akan terhubung ke cloud system, platform dan cloud system, baru bisa dimonitor lewat handphone ataupun lewat PC. Nah, bentuknya seperti apa? Yang pertama coba kita lihat, ini yang kita sebut KDG 1H secara bentuk mirip. Kemudian yang kedua yang kita sebut dengan KDG 1S, ini yang berhubungan dengan WiFi, makanya nggak ada gambar SIM card di sini, dia terhubung melalui WiFi. Dan yang ketiga adalah KDG 1C, di mana ini koneksi ke IP kamera. Kita lihat di sini ada RJ45 dan ini komunikasi ke RS485 dan juga power supply-nya. Ini antenanya untuk GPRS dan GPS. Nah, bagaimana wiring dan instalasinya? Kita lihat tayangan berikut. Jadi yang terpenting kedua antena ini kita pasang dulu. Jadi soketnya sama persis, jangan sampai ketukar. Yang GPRS kita koneksikan ini ke GPRS. Kemudian yang GPS kita koneksikan ke antena GPS. Kemudian ada lagi yang harus kita koneksikan adalah power supply ini. Jadi antara ground dan power supply ini jangan sampai kebalik. Dia nilai 24, kalau kebalik nanti otomatis akan ada problem. Nah, yang kedua adalah komunikasikan RS485-nya ini untuk komunikasi menggunakan Modbus. Tapi kalau kita menggunakan yang tipe ini, ada lagi yang harus kita ini adalah SIM card-nya. Bagaimana kita memasukkan SIM card? Cukup ditekan sini, kemudian masukkan SIM card, tutup kembali. Nah, sangat mudah. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengakses melalui handphone ataupun melalui PC. Jadi caranya ada dua. Jadi yang pertama melalui PC atau melalui smartphone. Kalau melalui PC ini maka kita coba buka website yang namanya www.syncsuanda.net. Setelah kita buka maka akan muncul websitenya SyncSuanda. Kemudian kita isikan username dan password. Setelah diisikan maka dia akan masuk. Tapi kalau menggunakan handphone maka kita harus install dengan men-scan ini barcode ini. Nanti setelah di-scan maka akan terinstall. Setelah di-install itu untuk masuknya tetap ada login, name dan password untuk bisa masuk ke kita punya tampilan.